Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit,
langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, karena oleh kemurahan dan kasih setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kesehatan, kekuatan, nafas hidup, berkat perlindungan Tuhan kami alami sampai dengan hari ini. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di rumah dalam renungan Alkitab kita di hari ini. Nah, bacaan kita hari ini adalah Keluaran 28 dan Keluaran 29. Nanti Bapak Ibu baca di rumah sampai selesai. Tetapi pada saat ini kita akan sama-sama bahas. Saya akan bagikan dalam Keluaran 29 ya, Keluaran 29. Saya akan baca beberapa ayat saja karena bacaannya cukup banyak. Nanti Bapak Ibu lebih detail baca di rumah. Demikian firman Tuhan. Mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercera, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semua dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruh serban di kepalanya dan jamang yang kudus
kau bubuh pada sorban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatlah pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Saudara, masih panjang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks ini menceritakan tentang kurban pendamaian dan pengudusan. Nah, dalam Keluaran 29 yang kita baca, bahkan ketika Bapak Ibu baca secara keseluruhan, di sini sebenarnya Allah ingin membawa umat-umatnya itu kembali bersekutu dengannya. Ya, oleh karena itu ia harus menguduskan mereka terlebih dahulu sehingga mereka layak datang ke hadiratnya. Nah, kalau teks yang kita baca di situ menceritakan bahwa Allah itu menuntut kekudusan dari para imam, bahkan semua peralatan ibadah dalam kebaktian. Allah memerintahkan Musa untuk menyembelih seekor lembu jantan dan 2 ekor domba jantan. Kemudian juga 2 jenis binatang ini harus tidak bercacat, yang terbaik pada saat itu. Tidak boleh sakit-sakitan, yang gemuk, pokoknya tidak ada cacatnya. 2 jenis binatang ini harus yang terbaik. Nah, kemudian ia juga harus menyediakan roti yang tidak beragi, ya, seperti kalau kita baca dalam ayat 1 sampai 10. Roti bundar tidak beragi, kemudian dan roti tipis yang tidak dari tepung terbaik. Jadi memang ada peraturan-peraturan tertentu yang harus diikuti pada saat itu. Nah, kemudian juga sedikit darah kurban lembu jantan dipercikan pada tanduk-tanduk mezbah. Kemudian sisa darah itu kemudian dicurahkan ke bawah mezbah sebagai korban penghapus dosa. Nah, sembelihan domba jantan itu merupakan korban bakaran dan korban api-apian untuk Tuhan itu pada zaman dulu, saudara. Nah, sementara darah domba jantan yang lain itu dipercikan kepada imam, ya, serta pakaiannya sebagai penabisan, ya. Bapak Ibu bisa baca dalam ayat 19 sampai 22. Sementara roti bundar yang berminyak dan roti tipis dari dalam bakul itu berisi roti yang tidak beragi beserta dada, ya, dari domba jantan, ya. Penabisan Harun adalah persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu baca dalam ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-28. Nah, kemudian juga di sana dijelaskan bahwa pakaian Harun itu harus diturunkan kepada anaknya jika berakhir masa tugasnya. Itu peraturannya. Nah, selama 7 hari Musa harus melakukan itu semua untuk menguduskan mezbah pendamaian serta pentabisan para iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum menjalankan perannya, pada saat itu para imam dan sarana ibadah itu harus kudus karena Allah adalah kudus. Ya, semua itu harus dikuduskan. Semua peralatan, bahkan imam-imam itu harus kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Sebab apa? Tanpa kekudusan, tidak seorang pun layak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa baca ayat referensinya dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan pada saat ini bahwa Yesus itu analah imam besar, ya, yang menjadi korban pengudusan sempurna bagi umatnya.
Ya, kita tidak seperti zaman perjanjian lama, harus membawa korban yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang gemuk, yang terbaik. Tetapi di zaman sekarang ini, zaman perjanjian baru, Yesus itu sebagai imam besar, dia itu menjadi korban penebusan bagi saya dan saudara. Seberapa kotornya masa lalu kita, seberapa rusaknya, seberapa bejatnya kita di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, Yesus adalah satu pribadi yang menjadi korban pengudusan yang sempurna bagi saya dan saudara. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, saya dan saudara dikuduskan dan dilayakan oleh Allah. Bahkan kita harus sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan. Dengan usaha kita sendiri untuk menggapai sebuah keselamatan. Dengan berbagai cara yang kita lakukan, saudara. Ada orang berkata bahwa dengan saya berbuat baik, saya beramal, saya akan mendapatkan keselamatan atau pengampunan. Tidak, saudara. Kita harus menyadari apapun itu usaha yang kita lakukan, itu tidak akan membuat kita dilayakan oleh Tuhan. Tetapi justru pengorbanan Yesus di kayu saliblah sehingga saya dan saudara memperoleh pengampunan dan keselamatan hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, harus kita syukuri. Tidak seperti perjanjian lama. Saudara, kalau kita akan mengikuti perjanjian lama, saya rasa tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Dia mesti menyediakan korban. Saya pikir biayanya itu cukup besar ketika kita mau minta pengampunan dosa. Saudara, kita harus dikuduskan. Begitu persyaratannya itu sulit. Tetapi saat ini, saudara, hanya satu saja untuk kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Percaya akan karya kematian Yesus di kayu salib. Karena hanya melalui itu saya dan saudara diselamatkan. Dan kita harus sadar bahwa hanya anugerah Allah di dalam Yesus yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, hendaklah saya dan saudara hidup dalam ketaatan dan kekudusan karena Allah menghendaki kita menjadi anak-anak yang taat dan hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah tanda bahwa saya dan saudara umat-umat pilihan Tuhan. Dimanapun kita berada, saudara, biar kita menjadi pribadi yang taat di kantor kita. Saudara, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, dalam komunitas kita, biarlah saya dan saudara dikenal menjadi pribadi yang taat dan hidup dalam kekudusan. Ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Itu sudah cukup bagi saya dan saudara menerima pengampunan dan keselamatan hidup yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita, kami bangga. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sebab melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami menjadi pribadi yang mendapatkan pengampunan dan keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih buat pengampunan dan keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Biar kami menjadi pribadi yang selalu setia, melakukan apa yang Tuhan mau, bahkan kehidupan kami terus menjaga kekudusan seperti yang Tuhan mau. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya roh hikmat, roh pengertian yang daripada Allah akan menyertai setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya mempermuliakan Namamu. Biar sukacita, damai sejahtera menjadi bagian bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami mulaikan aktivitas kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.